Kembali lagi di Smart Community, Smart Listener, masih dengan garda terdepan Transfumi, yang mana tadi kita udah banyak banget ngobrol mengenai apa aja yang udah mereka kerjakan. Nah sekarang udah ada berapa banyak UMKM yang udah dibantu nih sama Transfumi? Ya, jadi kami di Garda Transbumi secara nasional itu juga ada report pencapaian ya. Jadi alhamdulillah, dan mungkin untuk pekan ini, satu pekan sebelum pekan akhir nanti, karena ujungnya nanti ini tanggal 23 sudah sampai di hari apresiasi, dan tanggal 14 November ini sudah close untuk kita melaporkan capaian. Alhamdulillah kabar baik, pekan ini Sulsel sudah masuk ke posisi peringkat pertama dengan capaian 22.000 sekian NIB. Jadi 22.000 ya, berarti itu 22.000 bidang usaha ya? Iya, 22.000 bidang Itu usaha. banyak Tapi ya. 22.000 itu masih kecil, karena UMKM kita di Sulsel itu udah 1,5 juta. Oh masih perlu bekerja keras Anda semua ya berarti. Butuh tambah relawan ini, tambah banyak teman-teman. Emang Masih total banyak. relawan ada berapa? Sekarang masih ada 54. Oke. Dan kita sudah menyampaikan ke kementerian, ke ASD Perlindungan, agar tahun depan mungkin salah satu usulan kami itu ya kalau bisa sampai ke desa. Kalau bisa ya, kita diberi akses untuk bisa menyampaikan kerja kerelawanan ini sampai ke tetap per desa, untuk supaya juga bisa masih banyak teman-teman kita yang ada di desa juga bisa punya NIB. Oke, kan ini kan ceritanya garda terdepan relawan ya. Berarti pasti ada kesulitannya ya. Yang terberat selama ini apa yang dihadapi? Kalau di Makassar mungkin kita agak mudah ya lah, karena tapi di beberapa teman-teman tadi misalnya Pak Adi ngomong Di soal Selayar ini bagus ya. Selayar ya, cerita. berat. Tadi sudah sampaikan Selayar. Terus teman-teman kita yang ada di Toraja misalnya, di beberapa daerah yang harus ke desa tempat tadi yang tidak ada jaringannya apa segala macam, itu harus mencatat secara manual hal-hal atau beberapa isian yang harus mereka lengkapi, nanti ke kota, ke ibu kota kecamatan, nanti ke ibu kota kabupaten, baru diisikan. Tidak sampai di situ, setelah diisikan, setelah terbit, nanti tunggu lagi waktu, kapan waktu, naik lagi ke atas gunung untuk bawakan lagi, ini di beta ini, banyak diperingkan, kalau ini, karena kalau dikirimkan filenya mereka juga tidak akan print. Nah, padahal kita printkan, kalau perlu dipasang itu depan toko, pasang di toko itu dipajang, kasih besar-besarin, kasih bingkai kalau perlu supaya cantik. Karena sekarang itulah legitimasi bahwa bapak ibu diakui oleh negara bahwa bapak ibu adalah pelaku usaha. Itu kayak legalnya ya. Berarti kalau nggak punya NIB ilegal dong usahanya ya? Bukan ilegal sih, tapi belum punya izin. Oh belum punya izin. Berarti termasuk usaha yang belum diakui negara berarti ya? Jadi dalam pendekatan regulasi kan banyak di antara kita belum punya izin. Jadi memang secara pengakuan atas dasar hukum Belum formal ya. Dia belum formal. Jadi nanti kita dorong dia. Makanya ini yang kita dorong untuk mereka bisa formal. Kenapa harus didorong? Karena ke depan semua akan bicara NIB. Dan sayang bila ternyata besok hari ada program baik itu fasilitasi kelembagaan, fasilitasi soal sertifikasi, standarisasi, bahkan mungkin fasilitasi soal bantuan. Syaratnya NIB, sayang kan mereka tidak punya NIB. Makanya mulai dari sekarang disiapkan betul supaya ya minimal tingkat produktivitas daya saing usahanya mulai kita dorong masuk ke pasar retail, masuk ke pasar ekspor dan segala macam. Kira-kira kita harus lebih cepat mempersiapkan mereka untuk bisa bersaing semakin cepat ke depan. Seperti tadi Pak Fahrul sampaikan, kesimpulannya didorong untuk naik kelas. Naik kelas, ya benar. Iya, mungkin tambahan juga karena Boleh, sekarang silakan, Kak. sebenarnya ada banyak sekali peluang. Malah saya boleh bilang ada kayak karpet merah sebenarnya ke UMKM. Cuma kendalanya memang bagaimana menyiapkan mereka. Misalnya di peraturan pemerintah nomor 7 itu tahun 2021, NIB ini kan salah satu pasal yang dibahas, tapi ada beberapa hal lagi yang ini UMKM-nya harus siap. Misalnya di PP 7 itu untuk pengadaan barang jasa pemerintah misalnya, itu 40% untuk UMKM. Jadi ada misalnya Sulsel berapa banyak uang itu untuk anggaran barang belanja pemerintah, itu 40%-nya harus UMKM. Kemudian untuk area publik, stasiun, bandara, itu harus 30% itu disiapkan untuk UMKM. Itu eksplisit disebutkan di peraturan pemerintah nomor 7 itu. Belum lagi dukungan untuk advokasi, pendampingan laporan keuangan, akses pembiayaan yang tidak butuh lagi kayak dulu jaminan apa, cukup jaminan pembelian, itu bisa jadi untuk dapatkan pembiayaan. Ada banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kemudahan
termasuk juga perlindungan. Nah, bagaimana sekarang menyiapkan teman-teman UMKM ini untuk bisa mengakses semua itu? Pintu masuk awalnya ya NIB. Tapi memang NIB ini kan untuk tadi legalitas, tantangannya sebenarnya bagaimana menguatkan mereka dari sisi SDM-nya ya. Itulah mengapa juga kami pakai namanya pendampingan. Kalau pendamping itu kan apa ya? Ada kesetaraan sebagai saudara, kadang sebagai kakak. Kalau kita yang tua sebagai kakak, kadang juga sebagai teman. Karena di situ lebih sisi pemberdayaannya memang ada masuk di situ. Jadi tantangannya juga ini kan kayak mindset ya. Mengubah mindsetnya kan banyak juga bilang wah begini usaha saja sudah cukup, untuk apa lagi, begini juga kan saya udah bisa makan, padahal kita ingin angkat ini. Olehnya juga sekarang itu kita dorong UMKM kita itu dia menjadi entrepreneur. Tidak semua UMKM itu kan entrepreneur, karena ketika bicara entrepreneur itu kan yang dilihat yang pertama sisi inovasinya, bagaimana usahanya itu ada nilai tambah yang diberikan, kemudian keberlanjutan. Itu tadi yang naik kelasnya, jadi ada dari beberapa banyak itu kita siapkan, kita dampingi. Jadi memang legalitas dalam bentuk NIB ini salah satu saja sebenarnya, karena ini kan manusia yang kita siapkan yang banyak sekali yang perlu ini di sama-sama kita memperbaiki diri ya, dan ujung-ujungnya ini kan untuk kesejahteraan masyarakat kita ya dan bangsa kita secara keseluruhan. Itu juga jadi spiritnya teman-teman ini, jadi sukarelawan. Kalau tidak ada panggilan jiwa, wah, tidak mungkin kayak Adi ini dari Selayar mau ke pulau kemana. Benar ya, kalau emang gak ada panggilan untuk mendampingi, namanya juga relawan ya, harus ikhlas gitu ya dengan apa yang sudah dibantukan. Berapa lama sih untuk proses pendampingannya ini biasanya? Kalau kita melakukan proses pendampingan itu biasanya berapa lama sampai selesai? 5 menit. 5 menit aja. Orang kaget itu, bisa sih Pak. Iya, kalau lancar. Kalau jaringan bagus ya kan, nggak nge-lag 5 menit aja. Standar 5 menit 10 menit selesai lah. Cepat sekali. Data-datanya apa aja sih yang dibutuhkan? Ada 2, identitas pelakunya dan identitas usaha. Jadi identitas pelaku, nama, alamat, dan itu kan semua di EOSS itu kan sudah terkoneksi dengan sistem Dukcapil ya. Jadi begitu sini sama tuh kelihatan tuh ada provinsi ala segala macam. Nanti kemudian mengisi data usaha, nama usaha, bidang usaha. Itu tadi yang soal KBLI, apa KBLI-nya, kemudian luas wilayah, kemudian bagaimana omsetnya, kemudian bidangnya, kemudian beberapa isian termasuk NPWP, BPJS itu juga ada isiannya, dan itu harus punya BPJS berarti juga ya? Masih opsional, jadi masih opsional. Karena masih banyak yang belum terdaftar BPJS juga ya kan? Ada 2 BPJS dan kesehatan dan ketenagakerjaan. Itu ada, boleh diisi tapi sekarang masih opsional. Oke, itu dia. Jadi cuma 5 menit ya. Paling lama pendampingannya berapa lama di Selayar? Setahun? Oh enggak ya. Kalau saya pendampingan di Selayar yang paling lama itu sampai 1 hari kalau enggak ada jaringan. Oh, sehari doang ya. Oke, baiklah. Saya pikir tuh kalau pendampingannya sampai berminggu-minggu gitu, enggak ya. Berarti kalau secara umum kan memang jangka panjang ya, tapi khusus NIB untuk keluar itu dokumennya yang ada logo Garuda, kemudian dari badan investasi, penanaman modal itu kan cepat ya, tergantung dari jaringan sebenarnya ya. Iya, tapi kan pertanyaannya what next-nya kan, setelah itu kan mereka bangga, wah saya udah punya legalitas ini, berarti Ibu kita kadang dorong ini sudah legal, sekarang bagaimana mulai perbaiki, belum punya pencatatan, harus dia punya pencatatan lagi ini sekarang. Bagaimana kita pisahkan pencatatan pribadi, keuangan, jadi memang dia jangka panjang. Jadi pemasarannya bagaimana? Oh, itu masih didampingi juga tuh? Iya, boleh. Ya, kita linkkan tetap, karena kayak Adi kemarin saya sama Tiar ini kan sama-sama juga di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah di situ kan udah ada pemasaran, keuangan, kelembagaan, pembiayaan, IT, udah lengkap lah, komplit lah pokoknya mau. Jadi kalau ketemu kami tuh kayaknya langsung dapat paket komplit. Iya. Dan kayaknya juga kalau ketemu sama mereka ini udah deh mau butuh apa di bidang usaha tinggal kita bilang aja ya. Makanya tadi profesinya berubah sekarang. Berubah ya. Jadi lelaki panggilan. Iya. Jadi dipanggil bikin NIB. Dipanggil, saya mau bikin ini, setelah itu saya mau bikin ini lagi deh, boleh, saya mau bikin ini, atau udah deh begini aja Mas, saya mau semuanya beres, udah gitu kayak gitu. Jadi yang paling lama pernah ditangani adalah sehari ya, itu biasa kendalanya yang terberatnya di jaringan tadi tuh.
Heeh. Tapi ada pernah nggak yang didampingin terus dia marah-marah gitu? Pengalamannya ada nggak? Soal NIK Pengalaman sih, lucu ya? NIK sih sebenarnya. Jadi kami mendampingi sampai ke tanah Papua loh. Jadi ya, karena Wow. Garda Transbumi Indonesia Timur itu cuma ada di Sulsel, baru ada di Sulsel. Jadi, Baru ada di nah, Sulsel. jadi kami di se-Indonesia di wilayah bagian timur itu baru ada di Sulsel. Jadi beberapa teman itu kita dorong, kita bantu sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi Utara. Ini kemarin nih kami baru pulang nih Sulawesi Barat ini. 1 minggu kita di Sulawesi Barat ini. Makanya karena apa rasa kerelawanan itu. Iya, betul. Karena kerelawanan itu kita dorong. Ada panggilan juga Ada panggilan kan? untuk bagaimana bisa membantu untuk NIB itu, dan itu sih soal NIK. Saya dengan proses ini saya pernah ada kasus ya UKM-nya ini marah nih, Pak salah ini Pak, data Anda tidak sesuai Dukcapil. Data KTP saya ini Pak, dia fotokan di KTP-nya, ini KTP-nya di dompet saya. Maka saya sampaikan, tunggu dulu. Sekarang ini KTP kan berlaku seumur hidup. Jadi tidak semua KTP itu statusnya aktif. Yang kedua, tidak semua KTP itu tidak diiringi perubahan. Ada misalnya kita nih di dompet kita ada KTP yang sudah lama berlaku karena berlaku seumur hidup. Ternyata dalam perjalanan kita ini kita sudah pernah mengganti KK misalnya atau pindah KK. Tapi kan KTP-nya kan tidak diganti itu sama Betul. aja. Nah, itu yang dirubah. Begitu di input datanya tidak sesuai. Oh. Nah, jadi itu tidak Pak, sudah benar ini Pak. Terus siapa yang mau disalahkan ini kalau Oke, kayak masalah-masalah kayak masalah Teknis teknis saja ya. sih, ya. Oke, baik, karena kita mengingat durasi juga ya, karena kita akan tersambung dengan HUT Kota Makassar. Iya. Jadi sebagai segmen terakhir silakan mungkin kegiatannya nanti boleh disampaikan. Kalau HUT Kota Makassar yang pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Kota Makassar. Keren banget lah. Kami pun banyak terlibat di pemerintah kota. Kami Garda Transbumi sangat support juga dengan pemerintah kota, khususnya Dinas Koperasi UKM dan PTSP yang ada di Kota Makassar. Terus mohon dukungan kami di Garda Transbumi Sulsel karena akhir bulan ini, tepatnya tanggal 23-24 akan ada hari apresiasi untuk seluruh Garda Transbumi Indonesia. Semoga Sulawesi Selatan bisa mencatatkan sejarah, bisa membawa pulang penghargaan untuk menjadi Garda Transbumi terbaik se-Indonesia. Supaya ya bisa buat kado Sulsel dan kado Makassar lah, begitu kira-kira dari Garda Transbumi. Terima kasih. Thank you, jangan lewatkan ya untuk di malam apresiasi, dan sukses untuk acaranya, sukses untuk Transbumi ya. Semoga banyak lagi bidang usaha yang udah tercatat oleh negara, ini jasa-jasanya tidak akan terlupakan juga ya. Oke, terima kasih untuk Transbumi sudah hadir. Terima kasih. Makasih banyak, dan smart listener, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan relawan garda terdepan ya Transbumi yang akan membantu Anda dalam bidang usaha. Nanti kita akan berjumpa lagi di Smart Community di hari Rabu dengan komunitas lainnya. Saya Priscilla ini pamit undur diri, selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk Anda. Sampai jumpa, bye.